Halo, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama saya, Bung Roni Pangemanan. Welcome back, Bung Ropan. Ya, siap, Om Boy. Setelah minggu lalu absen, hari ini malam ini hadir kembali. Ya, agak kondisi cedera sih sehat minggu lalu. ya? Iya, minggu lalu tuh cedera, Boy. Ya, jadi minggu lalu cedera ya. Iya. Bung Ropan, kita untuk edisi malam hari ini kita kedatangan tamu khusus. Ya, gitu ya. Teman lama, ya kan? Teman main bola juga, teman wartawan juga, teman meliput juga. Gitu ya. Kita hadirkan malam hari ini. Makanya saya datang walaupun kurang begitu fit. Gitu. Karena saya dengar beliau, saya mesti datang. Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola, Ketua PWI Jaya, Ketua PWI Jaya, itu luar biasa. wartawan senior, dan juga pengamat sepak bola. Muncul lah pokoknya di semua media elektronik. Lengkap sudah lah. Lengkap sudah. Itu kalau dia CV-nya itu, wah. Sedikit cedera juga. Iya, hamstring juga, hamstring. Bung Ropan, Bung Kesit, malam hari ini ada dua topik yang kita pengen, yang kita ingin diskusikan, bicarakan. Pertama, pasti tentang U23 yang sebentar lagi akan bertanding di AFF. Yang kedua adalah kasus transfer pemain yang sedang lagi heboh sekarang, ya kan, yang sedang dibicarakan. Nah, karena itu kenapa kami mengundang atau Sportcast mengundang Anda, karena Bung Ropan sendiri adalah mantan manajer Persija dulu, yang juga berkaitan juga dengan transfer pemain, urus pemain, gaji pemain dan sebagainya, ya kan? 2002, 2003. Bung Kesit juga. Bung Kesit ini pemirsa juga menjadi CEO dari Solo FC. Betul. Tahun berapa itu, Bung? 2010. 2010. Solo FC yang sekarang menjadi Persis. Waktu Persis itu Solo. pecahannya Persis. Oke. Solo FC kemudian Persis. Dan juga berkaitan juga dengan masalah kontrak pemain, transfer pemain, pembelian pemain dan sebagainya. Nah, topik pertama itu yang kita mau bahas, Bung. Menarik. Karena kita lihat di media massa, di kalangan wartawan, tapi mungkin juga banyak penggemar sepak bola yang juga tidak mengetahui terlalu detail soal ini. Ya kan, bermula dari kasus di Maluku Utara, di Malut United ya. Malut United, soal markup dari kontrak, tidak transparansi, lalu ada 10% dari gaji atau dari kontrak itu diambil, dan semuanya itu bergulir terus. Tapi kita juga belum dapat pernyataan dari teman-teman kita yang di sana terkait kasus ini, baik pelatih maupun direktur teknik. Nah, tapi malam hari ini kita ingin mencoba melihat secara luas, Bung Ropan dan Bung Kesit, seperti apa sih praktek-praktek seperti begini yang katanya konon sudah lama terjadi. Nah, kita mau tanya ke Bung Kesit dulu lah. Saya duluan. Iya dong. Iya. Ini tamu terhormat. Iya, tamu terhormat. Komentar Anda gimana? Ada pengalaman Gini, Anda Boy, ya? jadi kalau memang mengejutkan juga ya. Saya pikir tadinya praktek-praktek seperti itu ya, kalau benar ya, kalau benar. Karena kan kita masih belum dapat klarifikasi ya kan. Baru satu pihak aja kita kan mendengarnya gitu, dari pihak Malut United aja. Sementara dari pelatih dan juga direktur teknik Malut United ya, kawan kita dari Imran dan juga Yeyen ya. Iya. Kan kita belum pernah mendengar gitu ya. Betul. Tapi kalau saya coba mengulas sedikit ya bagaimana situasi-situasi di klub ya, ketika akan mengikuti kompetisi kemudian harus merekrut pemain. Ya, itu kan memang masa-masa di mana perburuan klub berburu pemain berburu klub gitu. Memang kalau kita flashback lagi ya, jadi praktek-praktek nggak sehat sih sebenarnya ya. Itu sebenarnya memang dulu terjadi gitu. Tapi saya pikir dalam kurun waktu 15 tahun ke sini sih, saya pikir sudah harusnya sih berkurang. Kita mengira sudah nggak ada lagi. Saya pikir juga sudah nggak ada lagi gitu. Karena apa? Karena pertama liga kita kan juga secara bertahap sudah mulai bagus gitu ya. Manajemen klub juga sudah mulai bagus. Kemudian para pemain juga sudah lebih profesional gitu. Makanya kalau kemudian muncul persoalan seperti yang kita tahu ya, yang kita baca di Malut United, saya terkejut juga gitu. Apa betul masih ada seperti itu? Karena kalau misalnya itu masih ada ya, tentunya sangat disayangkan gitu loh, sangat disayangkan. Karena apa? Karena kalau kita mau lihat bagaimana aturannya, kemudian bagaimana seorang pemain itu kemudian harus melakukan
tanda tangan kontrak ya dengan manajemen, Ya. itu semuanya harus transparan gitu. Sesuai dengan kode disiplinnya PSSI. Ya, kode disiplinnya PSSI itu salah satunya yang terkait dengan agent Ya. atau intermediary lah Ya. bahasa Jermannya gitu ya. Itu memang harus transparan, dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah soal transparansi itu. Maksudnya apa? Supaya praktik-praktik di bawah meja yang tidak terlihat itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya itu ya. Dan seiring dengan mulai baiknya kualitas kompetisi Indonesia di Liga 1, Liga 2 yang sudah semakin transparan, ya sejatinya sih praktek-praktek seperti itu tidak boleh lagi terjadi gitu. Karena kan semuanya sudah terbuka gitu loh. Manajemen klub juga bagus. Kalau 15 tahun lalu ketika saya masih di Solo misalnya, atau Bung Ropan masih di Persija, itu kan pelatih itu bisa langsung. Pelatih bisa langsung approach ke pemain. Pemain juga bisa langsung. Bisa langsung, iya. Nanti tinggal pelatih ngomong ke manajer, atau manajer juga bisa ke pemain, bisa langsung gitu ya. Karena memang sistem manajemen dari klub pada saat itu menurut saya masih belum bagus gitu ya. Jadi ada ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum pelatih, oknum manajer ya, untuk kemudian yaitu mencari keuntungan sendiri gitu loh. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan. Iya, iya. Gitu. Bung Ropan, kalau 15 tahun yang lalu aja sudah terjadi seperti begitu, sedangkan sekarang dengan yang tadi Bung Kesit bilang, manajemen klub sudah semakin bagus, sudah mulai transparan, sudah ada agent, pemain juga sadar kalau masuk klub itu harus punya agent. Tapi terjadi juga Bung Ropan. Problemnya apa ini? Ya kita kembali sekarang, pertama dulu saya bicara soal di Malut ya. Sebenarnya kalau bicara di Malut itu, apapun yang kita akan mesti ada cover both side kan, Iya, istilahnya. Pernyataan dua belah pihak yang sama, jangan sepihak. Nah, itu ya, oke. Kita kesampingkan dulu itu. Tapi kalau bicara juga dengan transparansi, sebenarnya sejak lama juga, 15 tahun, 20 tahun lalu, ada agent pemain juga sudah ada untuk menjemput pemain-pemain. Cuma tidak seperti sekarang memang, di transparan, tapi tidak semua klub kan melakukan itu dengan transparan. Ada juga yang tidak transparan, sehingga muncul kasus hal-hal seperti ini. Jadi, waktu saya pengalaman di Persija itu, memang sebagai manajer, tetapi yang menentukan untuk pemain datang, untuk dikontrak, apa semua itu, ada orang khusus yang manajemen ya. Waktu dulu itu kalau nggak salah masih ada almarhum Pak Aang. Pak Aang dulu, almarhum. Nah, dia yang tangani bersama dengan mungkin ada di dalam. Nah, urusan saya itu hanya pendekatan ke pemain-pemain. Itu urusan. Saya tidak ada urusan waktu dengan pemain Persija siapa yang mau ini. Ya mereka langsung dengan manajemen, karena manajemen yang atur. Oh gitu, agent sudah ada? Agent ada, yang bawa agent ada. Tapi kalau kita compare sekarang dengan di luar, kan itu berbeda jauh. Kalau di luar ya, di luar yang menentukan itu adalah bukan pelatih, bukan pimpinan tertinggi, tetapi direktur olahraga yang selalu mencari. Direktur olahraga atau direktur sport ya? Direktur sport. Ya. Tetapi ada usulan dari pelatih, saya ingin yang ini, pemain A, B, C. Tapi direktur olahraga yang dicari. Dia yang akan nego bicara dengan agent untuk seorang pemain ini. Pemain nggak ada urusan, mau nego-nego itu dia serahkan, pemain itu serahkan ke agentnya. Agentnya berurusan dengan direktur olahraga. Artinya kalau di Barcelona ada mantan pemain Barcelona Deco, sekarang jadi direktur olahraga. Di Madrid ada Mijatovic, Pedrak. Nah kalau di klubnya Om Boy ada Komoli Damien sekarang direktur umum. Karena di Juventus itu tidak ada direktur olahraga, direktur umum yang ada. Dia yang berurusan dengan hal-hal itu. Di Liverpool dan Robert Hughes lah. Mereka yang nantinya akan masuk untuk berbicara deal. Tetapi juga membuat transparansi itu harus ada press conference biasanya. Itu harus dibiasakan juga di Liga 1 kita. Ketika pemain itu datang. Sekarang belum ada ya? Belum ada. Press conference langsung bicara di depan wartawan. Pemain ini ada, transfernya sekian, gajinya sekian. Kalau di kita kan tidak mengenal gaji mingguan, bulanan. Kalau di Eropa kan sudah ada gaji mingguan setiap pemain itu. Jadi itu memang mesti ada. Sampai hal-hal yang sekecil pun dia datang untuk tes medis, itu diwartakan, disiarkan. Di sana kan kalau nggak lolos tes medis, habis. Di tes medis dulu semua. Itu lolos nggak, baru dia press conference. Datang, tanda tangan kontrak, baru mungkin ketuanya yang bisa datang, bisa bicara. Florentino Perez misalnya di Madrid. Datang kemarin dengan Trent Alexander atau dengan Kylian Mbappe sebelumnya. Boleh datang. Tapi yang proses nego untuk bisa dia datang antara agent dan direktur olahraga.
Direktur olahraga yang memegang peran penting, Om Boy. Tidak melibatkan teknik, tidak melibatkan pelatih atau asisten pelatih. Pelatih coba hanya mengusulkan pemain yang ini, tapi yang menentukan adalah dia yang nego. Bung Kesit, walaupun ini adalah internal dari klub yang tadi kita sebut, ya, tapi kan di bawah klub ini ada yang menaungi, iya kan? Ya federasi sebagai induk tertinggi payung, tapi di situ ada PT Liga. Sejauh mana sebenarnya pengawasan itu? Kalau ini terjadi kan yang dirugikan klub, yang dirugikan pelatih, pemain juga, mungkin juga pelatih yang sebenarnya tidak melakukan tapi dituduh melakukan. Iya, kalau PSSI kan memang sebagai regulator ya, Boy ya. Tadi saya bilang bahwa mereka punya yang namanya kode disiplin. Kode disiplin itu juga mencakup soal bagaimana agent, seperti yang tadi sampaikan Bung Ropan juga. Nah, agent ini memang penting perannya ya, untuk menjembatani ketika seorang pemain akan melakukan negosiasi dengan klubnya. Jadi tidak pemain yang langsung berhubungan. Bahwa pihak klub itu bisa diwakili oleh direktur sport, ya. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya masih masih belum mengenal ya. Walaupun mungkin ada beberapa klub yang mungkin manajer ya. Iya, tapi lebih kepada manajer ya. Atau manajemen lah, pihak manajemen. Ini yang kemudian menjadi jembatan ya antara manajemen klub dengan agent. Tapi agent itu sebenarnya kan sudah mendapatkan approve dari sang pemain bahwa saya mau main di klub ini tapi dengan standar kontraknya sekian. Kalau tidak sekian saya nggak mau, kan begitu. Nah, tugasnya agent inilah yang kemudian melakukan negosiasi dengan manajemen klub. Nah, terkait dengan kode disiplin yang tadi saya sampaikan bahwa itu ada. Itu diatur bagaimana kemudian agent harus menjembatani itu, transparansi juga termasuk, kemudian juga bagaimana klub atau agent ini juga bisa menaungi pemain untuk kontrak-kontrak lain selain dengan klub. Misalnya setelah dia menjadi pemain di klub yang sudah dituju, ada brand yang masuk, ya, entah itu dari aparel segala macam lah. Itu juga menjadi bagian dari agent. Nah, sebagai regulator itu sudah ada tuh ketentuan itu. Nah, LIB ini kan sebagai pelaksana, ya, dialah yang mengawasi. Nah, cuma di LIB yang saya tahu itu mereka tidak detail sampai kemudian si A ini dapat kontraknya berapa, si B ini kontraknya berapa gitu ya. Tapi lebih kepada salary cap yang ditetapkan oleh LIB kepada masing-masing klub untuk mengontrak pemain ya. Masing-masing klub tuh sama nggak? Untuk salary cap-nya? Jadi sebenarnya bukan salary cap sih, lebih kepada batas financial control. Jadi masing-masing klub di Liga 1 itu tidak boleh melebihi 50 miliar untuk belanja pemain. Oke, Bung Kesit, kita break dulu ya. Sabar dan teruskan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara.